warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal taqullah. Yang Bapak cintai, Bapak banggakan anak sekalian, adik-adik, para siswa dan siswi baru. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan lanjutan dari kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau FLS Semalajari dengan kegiatan pendidikan kepramukaan. Ya, jadi mengapa ini perlu disampaikan? Karena pramuka sekarang merupakan ekskul yang wajib atau ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh semua siswa. Karena nanti akan menjadi bahan penilaian bagi sekolah tentang perkembangan pendidikan yang nanti akan kalian ikuti ya selanjutnya. Itu apa? Pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter sudah saya sampaikan kemarin. Nah, sekarang nanti implementasinya di kegiatan kepramukaan. Ya, ini ada implementasi Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang aktualisasi kurikulum 13 tentang ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Nah, ini sekali lagi sudah masuk pada kurikulum. Maka dari itu nanti ya kegiatan ini menjadi bagian dari kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan kemarin, ya, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kemudian kegiatan ini nanti akan berlanjut pada kegiatan selanjutnya yang harus kalian ikuti pada kegiatan-kegiatan latihan. Nah, dan itu wajib diikuti oleh semua. Kenapa? Karena nanti akan ada penilaian dalam raport, ya. Mau tidak mau berarti harus diikuti oleh siapa? Oleh semua siswa. Ya, minimal apa? Minimal mempunyai nilai B, ya, untuk semua. Kenapa? Karena ini penting, ya, kegiatan pendidikan kepramukaan ini. Ya. Coba lihat nanti dalam kurikulumnya, ya, dalam kurikulum 2013 apa yang tertera di situ tentang sikap-sikap yang ada dalam kurikulum. Lalu bandingkan, ya, dengan nilai-nilai yang terdapat dalam kegiatan kepramukaan. Ya. Kemarin sudah disampaikan tentang pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter yang sekarang yang banyak dilakukan itu utamanya dalam kegiatan kepramukaan. Nah, maka dari itu, ya, pendidikan kepramukaan ini penting untuk kita ikuti. Sebab apa? Nilai-nilai karakter yang nanti muncul dalam kegiatan pramuka itulah yang termaktub di dalam kurikulum. Artinya sama, ya, antara kurikulum, ya, kemudian dengan pendidikan kepramukaan. Apanya? Pendidikan karakternya. Apalagi, ya, kepramukaan bukan hanya penalaran kurikulumnya, penalaran tentang nilai-nilai karakternya, tapi diimplementasikan, dilaksanakan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Mana diantaranya? Ya, sikap-sikap atau karakter-karakter yang dimunculkan. Ya, dalam kurikulum ada sikap syukur, yakin, jujur, disiplin, santun, peduli, ya, percaya diri, tertib, kemudian semangat, ya, kemudian peduli, lalu kebersamaan, cermat, ya, kemudian teliti, terampil, kemudian sportif, bugar dan bersih. Itu di kurikulum, ya. Sikap-sikap tersebut jelas harus kita ikuti, ya. Yang sudah Bapak sampaikan kemarin tuh, ya, ada berapa? Ada 5 karakter yang harus dimunculkan. Ya, kalau kalian baca lagi atau perhatikan lagi yang sudah Bapak sampaikan kemarin, ya, itu 5 hal sudah tercakup di situ. Nah, bagaimana dengan pramuka? Ya, nah, pramuka ada pendidikan karakternya. Yang mana? Yaitu dalam nilai-nilai dan kecakapan di dalam SKU. Ada yang tahu nggak SKU? SKU itu adalah syarat kecakapan umum. Apanya itu? Kurikulumnya. Ya, di situ banyak hal-hal yang harus kita gali. Karena nanti ketika kita menerapkan nilai-nilai dan kecakapan dalam SK itu jelas harus dilaksanakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dibaca saja, bukan hanya kita tahu saja, tapi bagaimana pelaksanaannya.
Ya, mana contohnya tentang keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Di situ apa yang dilaksanakan? Ya, coba lihat oleh kalian nanti di SKHU-nya ada dalam pemahaman bagi peserta didik yang beragama Islam. Ya, di situ ada kewajiban kita untuk yakin dan percaya kepada Allah dan Rasulullah. Ya, yaitu nilai-nilai keimanan. Lalu bagaimana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, sholat berjamaah, atau juga melaksanakan kewajiban yang lain, puasa, zakat, ya. Nah, itu implementasi dari kurikulum yang terdapat dalam pramuka, yaitu yang dalam SKU tadi. Ya. Itu contoh tentang keimanan. Kemudian kecintaan pada alam, ya. Kan dalam dasar dharma coba tuh, ya, sudah jelas cinta dalam SKU tuh, dalam dasar dharma situ sudah terdapat, ya, bagaimana kecintaan kita kepada alam ini, ya. Kemudian kecintaan kepada sama manusia, ada kepedulian, ya, dalam Trisatya, ya, di situ ikut serta membangun masyarakat, ya, sebagai anggota nanti kalian masuk pada penegak. Nah, maka kalian harus ikut, ya. Artinya berkecimpung, mengimplementasikan apa yang kita dapatkan dalam pendidikan kepramukaan ini. Jadi bukan hanya teori saja, tapi dipraktekkan. Ya, kecintaan kepada tanah air Indonesia juga sama. Ya, bagaimana sebagai seorang pelajar, seorang siswa, nah kita diharapkan untuk menggunakan, ya, produk-produk dalam negeri ini. Ya, kemudian kecintaan kepada bangsa Indonesia, ya, kita sebagai bangsa Indonesia yang yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya, ini harus mencintai suku bangsa yang lain, sehingga dalam diri kita ini ada rasa kebanggaan bahwa kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini. Ya, kedisiplinan, kemudian keberanian, kesetiaan, tolong menolong itu sudah jelas. Ya. Kemarin dalam pendidikan karakter yang sudah Bapak sampaikan juga itu sudah ada. Nah, maka dalam pramuka sudah jelas, ya. Ini mesti kita lakukan nilai-nilai ini. Kemudian bertanggung jawab, dapat dipercaya, ya. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, itu berarti kita bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan, ya. Dan jernih dalam berpikir, berkata, berbuat. Kemudian juga hemat, cermat, bersahaja, rajin dan terampil. Ini banyak nilai-nilai yang akan dikembangkan, ya, yang dilaksanakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam kegiatan kepramukaan, ya, yang nanti kita akan dapatkan. Ini ada beberapa yang barangkali kita bisa nanti laksanakan dalam kegiatannya. Ya, bagaimana kegiatan bagi siswa, ya, yang nanti sudah menjadi bagian dari SMA Al-Azhari ini ketika melaksanakan kegiatan pramukaan. Ya, ini ada 3 yang barangkali model kegiatan yang bisa diikuti atau dilaksanakan. Pertama ada disebut dengan model blok. Ya, model blok ini seperti halnya ini kegiatan, ya, orientasi pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan untuk seluruh siswa. Ya, ini mau tidak mau harus semua mengikuti, ya, kegiatan blok ini, ya, mau siswa yang baru atau siswa pindahan, semua harus mengikuti kegiatan blok ini. Ya, kenapa? Karena ini menjadi bagian dari pendidikan yang harus diikuti oleh semua. Ya. Yang kedua adalah kegiatan aktualisasi. Ya, ini juga sama pendidikannya bagi seluruh siswa. Ya, yang masuk di SMA Al-Azhari 10, 11, 12. Ya, itu harus mengikuti kegiatan yang aktualisasi. Apa aktualisasi? Jadi setiap tahun mungkin saja ada kegiatan-kegiatan yang bisa untuk merepresi kegiatan kita, ya, baik itu bakti sosial atau juga gotong royong. Nah, semua harus mengikuti. Nah, ada lagi kegiatan yang ketiga, yaitu model reguler. Nah, model reguler ini yaitu model yang dilaksanakan pada ekskul pramukanya secara khusus, yang tidak diikuti oleh seluruh siswa. Ini mah yang berminat saja, ya, siswa yang berminat, siswa yang mengikuti. Nah, ini mah nanti ada prosedurnya. Apa? Yaitu pendidikan masa tamu. Maka nanti
Ada yang mungkin mendaftar menjadi anggota pramuka secara khusus. Ya, yang nanti akan dilantik khusus menjadi anggota pramuka penegak. Ya. Kemudian nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Apa? Tahapan pendidikan masa tamu. Tamu ambalan. Kemudian nanti ada kegiatan lagi pengisian SKU. Ada lagi nanti kemudian penerimaan kenaikan tingkat untuk pramuka penegak laksananya, ya. Nah, itu hal-hal yang barangkali nanti akan dilakukan oleh khusus, ya, Esko Pramuka secara khusus, ya. Nah, itu ya pola penyelenggaraan, ya, kegiatan pendidikan kepramukaan, ya. Ini bagi kita kelas 10, ya, yaitu di awal tahun pembelajaran, ya. Nah, ini terintegrasi kegiatannya ke dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, ya. Makanya penyelenggarannya disatukan, dan ini rangkaian yang tidak terpisahkan kegiatan ini, ya, dari kegiatan kemarin masa pengenalan lingkungan sekolah itu, ya. Nah, maka dari itu saya lagi, kalau nanti kalian tidak mengikuti kegiatan ini, nah maka, ya, nanti bisa jadi tidak menjadi bagian dari siswa di di SMA Al-Azhar ini, ya. Nah, kemudian bagi yang kelas 11, ya, nah, tentu juga sama. Ya, nanti ada aktualisasinya dan kegiatan-kegiatan selanjutnya, ya. Apa? Bisa saja nanti menjadi anggota pramuka secara khusus tadi, ya. Atau ada kegiatan yang blok di awal tahun pelajaran bisa, ya. Dengan dikasih waktu 1 hari khusus untuk kegiatan kepramukaan ini. Kemudian bagaimana pengelolaannya? Ya, pengelolaan. Nah, nanti untuk kegiatan-kegiatan yang disebut dengan kegiatan blok, ya, yang sekarang seperti ini, ya. Pertama, siswa nanti dibagi beberapa kelompok didampingi oleh seorang pembina pramuka, ya. Kan sekarang sudah dibagi tuh, ya, dalam kegiatan MPLS ada 5 kelompok, ya. Satu kelompoknya ada yang mungkin 10 atau sekarang menjadi ada 11, ya, tergantung dari jumlah siswa. Ya, nah itu nanti akan sama, ya, dalam kegiatan pramuka juga itu dilanjutkan, ya, untuk kegiatan pramukanya, ya, maka diteruskan. Kemudian yang kedua, benar-benar kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan, ya, sekarang, ya, kita melaksanakan kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan ini atau masa pengenalan, ya, pendidikan kepramukaan. Nah, kemudian guru kelas atau guru mata pelajaran, ya, yang bukan menjadi bagian dari pembina pramuka, nah itu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini, ya. Ada beberapa materi yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang lain, ya, dalam kegiatan model blok ini, ya. Kemudian adalah model blok aktualisasi. Bagaimana kita sekarang sebagai penegak, ya. Dalam penegak ini ada yang disebut dengan sangga. Sangga itu adalah kelompok, ya, kelompok terkecil dalam pramuka penegak, ya. Kalau di Penggalan ada yang disebut dengan regu. Kalau di Siaga ada yang disebut dengan barung, ya. Nanti satu kelompok, ya, atau satu regu atau satu sangga kalau di penegak itu tidak boleh lebih dari 10 orang, ya. Anggota itu hanya 5 sampai 10. Yang mana SKU, SKK atau apapun nanti disesuaikan dengan mata pelajaran. Lalu dibuat tanda kecakapannya, ya, nanti ada bantara kalau awalnya. Untuk tingkatan selanjutnya ada laksana. Nah, itulah barangkali materi tentang pendidikan kepramukaan, yang mudah-mudahan, ya, kegiatan ini nanti kalian bisa lanjutkan dalam kegiatan-kegiatan yang khusus tentang kegiatan kepramukaan. Mudah-mudahan bisa semuanya mengikuti dengan menjadi anggota pramuka, ya, di SMA Al-Azhar ini. Ya, anak sekalian atau para siswa-siswi, itulah yang barangkali bisa sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan, ya, kalian sekali lagi bisa mengikuti kegiatan pramuka untuk kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.